Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novitrianti, Prodi PAI STAI Nusantara Kota Banda Aceh. Baik, kali ini saya akan membuat video mata kuliah usul fikih yang akan dibimbing oleh Pak Muslim SPDIMA. Baik, kali ini saya akan membahas pengertian syariah dan landasannya, dan bagaimana klasifikasi dan contohnya syariah dan pendapat mazhab yang empat. Jangan lupa simak video selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian syatul jariah. Pengertian syatul jariah adalah sebuah landasan hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang berpotensi membawa kepada kemudaratan atau dosa. Secara harfiah, syatul jariah berarti menutup atau menghalangi, sementara jariah berarti sarana atau jalan. Dengan demikian, syatul jariah berarti menutup jalan menuju sesuatu yang terhalang. Tujuannya adalah untuk mencegah kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan. Selanjutnya saya akan membahas landasan syatul jariah. Landasan syatul jariah itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga kaidah fikih, yang keempat ijma ulama. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran memberikan prinsip untuk mencegah sesuatu kemudaratan dengan melarang segala sesuatu yang dapat mengarah kepada perbuatan dosa. Beberapa ayat yang menjadi landasannya, yang pertama larangan mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini tidak hanya melarang zina tetapi juga mendekati hal-hal yang dapat mengantarkan kepada zina. Landasan kedua itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu larangan terhadap hal yang sama-sama. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara yang sama-sama, yaitu syubhat. Barang siapa yang menjaga diri dari hal yang sama-sama, maka dia telah menjaga agamanya dan juga telah menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya berhati-hati terhadap hal yang mungkin mengarah kepada yang haram. Selanjutnya, landasan yang ketiga itu adalah kaidah fikih. Kaidah fikih yang mendukung syariah, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Yang kedua, prinsip ini digunakan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Landasan yang keempat itu adalah ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa syatul jariah adalah salah satu metode istinbat hukum dalam syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan tingkat penerapan di antara mazhab-mazhab. Yang pertama itu adalah mazhab Imam Maliki dan Imam Hambali, cenderung sering menggunakan syatul jariah dalam menetapkan hukum. Yang kedua adalah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hanafi, lebih selektif dalam penerapan syatul jariah tetapi mengakuinya dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, klasifikasi syatul jariah. Yang pertama adalah jariah yang pasti, yaitu maqtu'. Ini adalah tindakan yang secara pasti atau hampir pasti membawa kepada dosa atau kerusakan. Contohnya, menjual senjata kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk pelarian. Yang kedua itu adalah menjual minuman keras kepada orang yang jelas akan mengkonsumsinya. Yang kedua itu adalah jariah yang dominan, yaitu halal. Tindakan yang dalam kebanyakan kasus membawa kepada dosa meskipun ada kemungkinan kecil tidak terjadi. Contohnya, membuka tempat hiburan malam yang biasanya menjadi tempat perbuatan maksiat. Yang kedua itu adalah berduaan atau halwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, jariah yang memungkinkan dosa dan kemaslahatan sama mustawi. Tindakan yang dipeluangkan untuk membawa manfaat dan mudarat sama kuat. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Contohnya, menjual barang yang bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan seperti ponsel atau media teknologi.
Yang keempat yaitu jariah yang memungkinkan dosanya lemah, yaitu maghzub. Tindakan yang sangat kecil kemungkinan membawa kepada dosa, tetapi tetap harus diwaspadai dalam kondisi tertentu. Contohnya, menjual anggur kepada seseorang yang tidak diketahui niatnya, yaitu apakah untuk dikonsumsi halal atau membuatnya minuman yang haram. Selanjutnya, pendapat 4 mazhab tentang sad jariah. Yang pertama itu adalah mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki berpendapat adalah mazhab yang paling sering menggunakan prinsip as-sadul jariah. Mereka menganggapnya sebagai metode yang sangat penting untuk mencegah kerusakan dalam masyarakat. Yang kedua, mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali juga memberikan perhatian besar pada sadul jariah, bahkan hampir sejajar dengan mazhab Imam Maliki. Mereka menganggap bahwa mencegah kemudaratan adalah salah satu prinsip utama syariat. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i menerima sad jariah, tetapi lebih selektif dalam penerapannya. Mereka membatasi penggunaannya pada kasus-kasus di mana kemungkinannya kerusakan sangat jelas dan kuat. Keempat, mazhab Hanafi. Mazhab Imam Hanafi paling sedikit menggunakan sad jariah dibandingkan mazhab lainnya. Mereka lebih mengutamakan analisis atau akibat nyata dari suatu tindakan daripada sekadar potensi atau kemungkinan dampaknya. Baik, kesimpulan sad jariah adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada pencegahan. Tujuannya adalah untuk menutup jalan atau pintu yang bisa mengarah pada tindakan yang dilarang oleh syariat, meskipun tindakan tersebut tampak tidak langsung, tetapi ini menjaga hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan atau pelanggaran hukum Islam. Teman-teman, itu video saya tadi, semoga bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.